Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula semoga keluarga kita atau teman-teman kita yang sedang sakit semoga dicepatkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, perlu kita ketahui mungkin sudah ada banyak orang yang sudah mengetahui bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang memiliki sifat yang Maha Rahim dan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Perlu kita ketahui sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu sudah tertuliskan dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jika diartikan per kata demi kata, Bismillahi yang artinya dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi yang Maha Penyayang. Maksud dari sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, yang artinya Allah itu menyayangi kepada seluruh makhluknya, baik yang di dunia, baik yang umat Islam maupun yang umat non-Islam. Sifat Ar-Rahman ini bisa dikatakan kalau dipersenkan itu 99% nikmat yang Allah berikan kepada umatnya. Kemudian kalau sifat Ar-Rahim itu yang Maha Penyayang itu diibaratkan hanya 1% kalau dipersenkan. Kenapa? Penjelasannya seperti ini. Kenapa sifat Ar-Rahman itu diibaratkan 99% sedangkan 1% itu untuk sifat Ar-Rahim? Karena sifat Ar-Rahman ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik Islam maupun non-Islam. Artinya nikmat Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang umat Islam saja, tetapi diberikan juga kepada umat yang bukan Islam. Allah kasih semua nikmatnya kepada semua orang, kepada makhluknya, tidak memandang Islam atau hubungan Islam. Allah semua berikan nikmat. Kenapa kok Allah memberikan nikmat kepada orang yang bukan Islam, yang tidak menyembah Allah? Kenapa Allah memberikan nikmat? Karena memang itu kebijaksanaan Allah di dunia. Kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya di dunia. Maka Allah berikan nikmat juga kepada umat yang bukan Islam. Itu adalah bukti bahwa Allah itu memang seorang pencipta, seorang pangeran, seorang yang patut disembah, yang memang memiliki sifat yang Maha Penyayang itu kepada seluruh makhluknya. Buktinya Allah memberikan nikmat juga kepada orang yang bukan Islam. Allah berikan nikmat itu kepada mereka di dunia. Jadi bukan hanya umat Islam saja yang mendapat nikmat dari Allah, tetapi non-Muslim juga mendapatkan nikmat dari Allah. Itulah bukti bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang artinya Maha Penyayang. Seluruh makhluk Allah berikan
Semuanya Allah berikan nikmat tidak pandang bulu. Maka dari itu, kenapa sifat Ar-Rahman itu yang artinya yang Maha Penyayang diibaratkan 99% nikmat yang Allah berikan di dunia. Kemudian sifat Ar-Rahim itu yang artinya sifat yang Maha Penyayang, kan Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lebih Maha Penyayang. Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, kalau Ar-Rahim itu yang Maha Penyayang. Maksud dari ayat Allah yang Maha Penyayang itu, kenapa Allah memberi tadi diibaratkan 1%? Karena nikmat ini hanya diberikan oleh Allah kepada umat Islam saja di akhirat. Ingat, nikmat yang 1% ini hanya diberikan oleh Allah kepada umat Islam saja di akhirat. Jadi diibaratkan 1% karena hanya umat Islam saja yang merasakannya. Tapi pada dasarnya, pada maknanya, bukan nikmat ini sangat besar, walaupun hanya diibaratkan 1%, tapi nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena nikmat itu adalah nikmat yang luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah ketika kita di akhirat nanti kepada umat Islam yang masuk surganya Allah. Bukankah nikmat nikmat yang paling besar ketika kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Tapi diibaratkan 1% karena hanya umat Islam saja yang merasakannya. Padahal dalam maknanya itu adalah nikmat yang sangat besar. Tadi yang nikmatnya Ar-Rahman itu yang Maha Penyayang, kenapa 99%? Karena seluruh umat makhluk di dunia mendapatkannya. Padahal memang nikmat itu nikmat yang kecil. Maksudnya nikmat yang kecil itu tidak begitu besar, tidak seperti nikmat yang diberikan oleh Allah waktu di surga, ketika nanti di surga. Nikmatnya tempat kecil karena dibagi rata oleh kepada semua umat, baik Islam maupun non Islam, umat yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, Protestan dan lain sebagainya, itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmatnya itu diibaratkan 99%, tapi itu dalam maknanya nikmat yang kecil karena tidak sebesar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu yang Maha Penyayang, nikmat Allah yang diberikan kepada seluruh umatnya di dunia, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Kemudian sifat Ar-Rahim adalah sifat Allah yang Maha Pengasih yang hanya Allah berikan kepada umat Islam saja ketika nanti di akhirat untuk umat Islam yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.